Halo Sobat Meet, pada episode kali ini kita akan berkunjung ke salah satu studio brand yang ada di Toko Maju. Mau tahu keseruannya bagaimana? Langsung aja ikutin kita. Nah, ini dia Sobat Meet, kita sudah berada di kantor Paloma Hardware. Bisa dilihat aja ya, ini tampak depan dari kantor Paloma Hardware. Nah, setelah ini kita akan menemui Ibu Erika yang ada di studio. Mau tahu gimana keseruan studionya? Langsung aja ikutin kita. Halo Sobat Meet, hari ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke studio baru dari Paloma. Di sini kita sudah sama Kak Erika. Kak Erika, apa kabar nih Kak? Baik, terima kasih banyak Pak Jordi udah mampir-mampir nih ke studio Paloma hari ini. Terima kasih banyak ya tim Toko Maju udah invite Paloma untuk ikut di sesi kali ini. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak juga karena kita ajak untuk sharing-sharing nih sama sobat-sobat Meet yang ada di rumah. Sebelumnya nih, mungkin dari sobat-sobat Meet penasaran nih siapa sih nih narasumber kali ini nih. Nah, mungkin dari Kak Erika bisa memperkenalkan diri, Kak. Boleh. Halo Sobat Meet, nama saya Erika, Marketing Manager PT Paloma Hardware. Semoga sesi kali ini bisa bermanfaat ya untuk Sobat Meet yang ada di rumah. Nah, untuk Kak Erika nih, kira-kira hari ini kita akan bahas apa nih Kak? Nah, kalau Paloma sendiri kan bergerak di dua kategori ya, aksesoris pintu, jendela, dan kamar mandi. Nah, mungkin hari ini kita mulai dari aksesoris pintu kali ya. Mungkin bisa mulai dari handle yang paling kita pegang terus. Iya, betul. Gitu. Nih Kak Erika nih, di sini kan kita ngelihat ada handle yang mungkin keren banget nih dari kelihatannya nih. Sebenarnya ini handle jenis apa sih Kak? Nah, ini tuh handle digital lock gitu. Kalau zaman dulu kita kan cuma ada satu tipe ya, handle konvensional gitu. Kalau kita mau buka pintu ya kita harus berada di depan pintu itu dengan kunci gitu. Cuman zaman sekarang udah banyak nih smart digital lock. Perbedaannya tentu ada di tipe aksesnya. Kalau misalnya udah pakai smart digital lock, buka pintunya nggak hanya pakai kunci aja, tapi juga bisa pakai pin, pakai fingerprint, pakai kartu, pakai handphone pun sekarang sudah bisa gitu. Jadi sudah sangat memudahkan dan kalau kunci ketinggalan, kunci hilang udah nggak perlu khawatir lagi. Berarti dengan adanya digital lock ini sangat memudahkan kita berarti Kak ya? Betul. Karena kayak yang Kak Erika tadi udah sebutkan nih, bahwasanya kita nggak perlu khawatir kalau kuncinya hilang atau misalkan kita nggak ada di rumah tapi ada orang yang mau masuk seperti itu Kak ya? Betul. Nah, untuk digital lock sendiri ini kan pilihannya ada banyak nih Kak. Seperti yang kita lihat nih ada beberapa nih. Boleh dong kita minta tips and triknya nih kalau misalkan kita mau memilih digital lock nih. Boleh. Nah, ketika kita mau pasang digital lock, pertanyaan pertama yang kita harus tanya tuh sebenarnya kita mau pasang di pintu mana? Apakah pintu utama atau pintu kamar atau pintu garasi kah gitu? Kenapa? Karena setiap digital lock ini punya ukuran yang berbeda-beda dan juga fitur-fitur sedikit berbeda. Mungkin bukan dari fitur aksesnya tapi lebih ke mekanisnya. Contohnya misalnya tipe yang ini. Tipe ini kan terlihat ya lebih besar dibanding tipe yang ini. Jadi mungkin tipe ini cocok untuk pintu utama, sedangkan tipe seperti ini cocok untuk pintu dengan frame yang lebih kecil kayak pintu aluminium gitu atau pintu kaca dengan frame gitu. Nah, selain ukuran yang perlu diperhatikan itu juga fitur mekanisnya seperti tadi aku bilang.
Jadi misalnya ini kan untuk pintu utama. Kalau udah untuk pintu utama itu biasa bodinya itu lebih besar, mortise locknya lebih besar. Kalau bisa dilihat ya teman-teman perbedaannya. Nah kalau misalnya kenapa yang ini lebih gede? Karena selain lebih safety, ini juga memiliki fitur namanya privacy deadbolt. Nah, aku jelasin dikit ya. Privacy deadbolt itu dia mencegah siapapun untuk masuk, termasuk admin. Jadi mau dia punya akses, mau dia admin pun, dia tetap tidak bisa masuk kalau kita udah pasang privacy deadboltnya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya pada malam hari kita sudah kunci pintu rumah, lalu ada keluarga kita yang mau masuk pakai kunci. Nah, setelah dibuka pun tetap ada privacy deadbolt ini yang mengunci pintunya. Jadi ini seakan kayak kunci tambahan gitu. Jadi sangat-sangat aman untuk pintu utama. Oke, berarti deadbolt ini sendiri nggak terhubung sama sistem yang ada di sini berarti Kak ya? Betul sekali. Jadi ini seperti dia ini terpisah dari sistem, jadi pakai mekanis dan seperti kunci pada umumnya aja gitu, jadi harus di-spek gitu. Oke, berarti benar sekali ya, walaupun orangnya punya akses, dia tetap nggak bisa masuk seperti itu. Betul. Kak ya. Kalau misalkan kita mau masang smart lock nih, itu bahan pintunya harus yang kayak gimana sih Kak? Nah sebenarnya smart lock ini bisa buat hampir semua pintu sih, jadi pintu kayu bisa, pintu metal kayak aluminium atau besi baja juga bisa, pintu UPVC pun bisa gitu. Jadi lumayan fleksibel. Oke, jadi hampir di semua jenis pintu berarti bisa dipasang gitu Kak ya. Kalau misalkan kita lihat nih kan dari warnanya pun bagus banget nih Kak ya. Kita lihat dari jauh pun kelihatan kayak mewah banget nih. Nah sebenarnya bahan materialnya sendiri dari apa sih Kak? Oke, kalau ini kita udah pakai aluminium dan luarnya dilapisi oleh tempered glass. Lalu untuk mortisnya, nah ini nih yang paling penting nih sebenarnya. Untuk mortisnya kita udah pakai stainless steel SUS 304. Nah, sebenarnya yang membedakan harga-harga smart lock di pasaran itu selain fiturnya juga mortise locknya. Banyak banget yang nanya sebenarnya ke kita, kok tipenya mirip banget, fiturnya sama, tapi harganya beda jauh. Nah, itu sebenarnya ada di mortise locknya. Apakah mortise lock itu sudah pakai SUS 304 gitu. Lalu apakah full SUS 304 atau jajan lidahnya doang ya SUS 304 gitu. Jadi penting banget sih buat teman-teman apalagi kalau yang tinggal di dekat-dekat pantai itu, karena itu rawan banget sama karat dan korosi. Nah, kalau SUS 304 ini udah ketahanannya cukup baik untuk karat dan korosi. Nah, berarti teman-teman di sini harus memperhatikan banget nih kalau misalkan teman-teman mau beli digital lock, nah itu harus benar-benar ditanya. Betul. Bahannya itu terbuat dari apa. Kalau misalkan tadi Kak Erika udah bilang katanya dari stainless steel 304. Nah itu dia hanya sebagian atau keseluruhan. Betul. Seperti itu Kak ya. Ini kan kita lihat ini kan digital Kak ya. Ya. Nah kalau misalkan mati lampu itu gimana Kak? Nah, kalau mati lampu sebenarnya nggak masalah karena kita ini tidak terhubung ke listrik. Semua digital lock Paloma itu menggunakan sistem baterai. Jadi kalau misalnya mati lampu tetap bisa akses, dan kalau misalnya seandainya baterainya low bat nih, nanti digital locknya bakal kasih notif gitu, low battery gitu. Jadi setiap kali kita buka ada suaranya. Lalu di aplikasi juga bisa dilihat baterainya sisa berapa. Nah, cuman kan namanya kita juga suka tunda-tunda gitu betul. Ya. Kalau misalnya sampai baterainya mati total, tetap bisa dibuka digital locknya pakai power bank. Jadi di bawah sini nanti ada colok power bank. Jadi seperti handphone, dia bisa nyala lagi dan teman-teman bisa masuk gitu. Dan selain pakai sistem power bank, juga bisa pakai kunci manualnya. Nah, untuk misalnya udah masuk nih, baterainya udah habis kan? Nah, tinggal diganti aja, baterainya tinggal dibuka dan diganti dari sini. Dan baterainya pun kita juga udah pilih yang gampang dicari, yaitu baterai A gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin khawatir nih kalau misalkan mati lampu, nah ternyata smart lock dari Paloma ini dia udah pakai baterai Kak iya, ya. Betul. Dan juga bisa kalau misalkan baterainya lowbat nih atau baterainya habis, nah kita bisa pakai power bank tadi Kak. Iya, benar power banget. Bank. Dan juga pastinya disediain kunci manualnya. Oke.
Nah ini informasi baru nih Kak nih buat kita yang baru mengenal digital lock ini nih Kak. Nah nggak kerasa nih Kak nih kita udah mau selesai aja nih podcastnya Kak. Nah, mungkin dari Kak Erika nih bisa nggak sih ngasih tips and trick terakhir nih buat sobat-sobat Meet di rumah seperti itu. Oke, mungkin tips pertama itu pilihlah digital lock sesuai kebutuhan kalian gitu. Dan kedua, sebelum ganti digital lock ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu. Yaitu misalnya tebal pintu. Untuk digital lock pada umumnya tebal pintu itu harus 3,5 cm. Jadi teman-teman nih yang lagi custom pintu atau yang lagi mau pilih-pilih pintu, lebih baik amannya pilih 3,5 atau 3,8 sampai 4 cm lah gitu. Jadi kalau misalnya sekarang pilihnya pintu konvensional pun ganti pintu digital tetap bisa. Gitu. Saya kan di rumah masih pakai kunci konvensional nih Kak. Kalau misalkan saya mau ganti pakai digital lock, nah ini apa aja sih Kak yang harus saya perhatikan nih? Oke, selain tebal pintu, sama paling frame pintunya. Misalnya kalau tipe lebar kayak gini, frame pintunya itu minimal 10,5 cm. Kalau misalnya tipe yang kecil kayak gini, mungkin 7 cm udah cukup gitu. Jadi tergantung digital lock yang dipilih dan disesuaikan aja ukurannya dan dengan frame pintu kalian. Oke. Buat sobat Meet yang di rumah nih, kalau misalkan sobat Meet pengen dapetin nih smart lock yang keren banget kayak gini nih, warnanya yang mewah gini, terkesan modern banget Kak ya. Produk ini bisa kita dapetin di Toko Maju di Jalan Raya Kalimalang nomor 36 atau juga bisa langsung aja check out di online shop kita. Nah, misalkan kita udah beli unit dari smart lock ini, kemudian dari Paloma sendiri nih Kak, bisa nggak sih bantu kita untuk memasang Kak? Bisa dong. Kita untuk daerah Jabodetabek kita ada jasa pemasangan. Jadi nanti kalau misalnya udah beli nih dari Toko Maju, tinggal hubungi customer care Paloma via WA, nanti kita bantu penjadwalan dengan teknisi kita. Oke, berarti kita nggak usah perlu khawatir nih kalau misalkan kita beli smart lock tapi nggak bisa masangnya nih, karena dari Paloma sendiri pun sudah menyediakan jasanya seperti itu. Betul Kak. sekali. Ya. Banyak banget informasi yang berguna buat kita, pengetahuan baru nih tentang smart lock. Nah oke teman-teman, saya Jordi dari Toko Maju dan ada Ibu Erika dari Paloma Hardware. Kita pamit, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Let's meet on next episode. Bye-bye.